siapa yang menunaikan salat subuh kan fil jama'ati atau fil masjid dengan berjamaah, dia tunaikan di masjid, thumma yaq'udu yadhkurullah. Kemudian setelah itu dia tidak langsung pulang. Dia duduk kemudian berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Selesai salat subuh, bisa berzikir kalimat thayyibah, bisa membaca Al-Qur'an, bisa menghafal Al-Qur'an. Bisa lagi misal ada amalan yang lain, ada. Ya, misal antum teruskan misalnya dengan ta'lim. Ya, ta'lim ada, itu bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ta'lim itu bagian dari zikir. Begitu selesai ini, hatta bidayatul duha, sampai di awal duha. Zikirnya sampai ke awal duha. Baik ya, satu tombak dari matahari bergeser dari tempat terbitnya. Jadi ada yang mengistilahkan awal duha ini dengan salat syuruk. Ada yang menyebutnya dengan salat syuruk, ada yang menyebutnya dengan awal duha. Keduanya benar. Jelas ya? Kemudian thumma shalla rak'atain, dia salat 2 rakaat. Setelah menunaikan salat subuh berjamaah, berzikir sampai di waktu ini, tunaikan salat berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau Anda bisa kerjakan itu sampai selepas salat, Nabi SAW menyampaikan di akhir hadisnya, fakana alaihi ka ajri hajjin wa umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menunaikan salat subuh tayyib dilakukan dengan berjamaah khususnya di masjid, maka di sini ada 2 redaksi. Ada yang menyebutkan kalimatnya fil jamaah, ada yang kedua menyebutkan fil masjid. Tapi umumnya kalau salat itu kalimatnya menggunakan kata jamaah, itu umumnya dalam bahasa hadis ditunaikan di masjid, terkhusus untuk laki-laki. Ya, maka apa yang didapatkan khutbah bi kulli khutbatin, maka setiap langkah pertama yang dia langkahkan yurfa'u biha darajat, diangkat derajatnya, dan langkah selanjutnya yumha biha sayyi'at, menggugurkan dosa-dosa yang pernah dia bawa. Makanya di hadis Muslim nomor hadis 233 Nabi pernah menyampaikan as-salawatu ila as-salawat wal jumu'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna. Ya, salat satu ke salat yang lainnya dan Jumat ke Jumat yang lainnya, Ramadan ke Ramadan itu bisa menjadi kafarat, penghapus dosa-dosa kecil yang pernah terjadi di antaranya. Ya malam takunil kabair, sepanjang bukan melakukan dosa-dosa besar. Jadi kita ambil dulu syahidnya, ya, yang dimaksud dengan salat di sini adalah salat subuh yang ditunaikan berjamaah di masjid. Man shallal ghadata, siapa yang menunaikan salat subuh kan fil jama'ati atau fil masjid dengan berjamaah, dia tunaikan di masjid, thumma yaq'udu yadhkurullah. Kemudian setelah itu dia tidak langsung pulang. Dia duduk kemudian berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan main-main, bukan ngobrol, bukan senda gurau, tapi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat zikir di Quran maknanya banyak. Awas hati-hati ya, perhatikan syaratnya. Jika Anda ingin meraih duha yang pertama ini, syarat pertamanya salat subuh. Dilakukan berjamaah. Tempatnya di masjid. Setelah itu berzikir, tidak langsung pulang. Apa bentuk zikirnya? Macam-macam, silahkan pilih. Misal kalimat thayyibah itu bagian dari zikir. Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha. Maka selesai Anda menunaikan salat, silakan bergegas untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan kalimat istighfar, kan? Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, gitu kan? Itu ada di hadis Muslim hadis 591. Bisa Anda ungkapkan la ilaha illallah lahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir di hadis Muslim nomor hadis 593, di Al-Bukhari nomor hadis 844. Bisa Anda katakan subhanallah, 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 subhanallah ya sampai 33 kali, tapi bukan cuma jumlah bilangan, sambil dihayati, sambil dipahami maknanya. Kalau benar-benar Anda mengucapkan itu, istighfar saja mungkin bisa 10 menit satu kalimat astagfirullah, ingat dosa dari mulai balik sampai dengan subuh itu, kan? Tayyib, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali ditemukan di hadis Muslim nomor hadis 597. Ya, Anda bisa teruskan ke ayat kursinya di An-Nasai bagian ke-9 nomor 44. Dan Anda teruskan lagi misalnya ke surah Al-Ikhlas, ya, kemudian surah Al-Falaq, kemudian surah An-Nas di Abu Daud nomor hadis 1523. Dan Anda bisa teruskan dengan doa misalnya. Ya, termasuk kalimat thayyibah doa. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, ya, kemudian wa ilman, kemudian wa amalan mutaqabbala. Ya, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, itu Anda temukan di Ibnu Majah nomor hadis 925. Ada yang sifatnya zikir, kalimat thayyibah. Ada yang sifatnya bacaan Quran, boleh. Ya, Anda menunggu misalnya terus Anda zikir, ya, dengan membaca Al-Quran. Karena Quran sendiri sering saya katakan disebut dengan zikir di Quran. Quran surah ke-15 ayat 9.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi begitu Anda misalnya selepas salat subuh sudah menunaikan zikir kalimat thayyibah tadi, belum tiba waktu awal duha, Anda bisa lanjut dengan baca Quran. Jelas ya? Tapi baca Quran misalnya sudah baca sekian ayat sampai berapa juz itu kan? Nah, misal himmah Anda, keinginan Anda misalnya selesai sampai situ. Ingin mencari yang lain lagi, bisa Anda teruskan dengan mengulang hafalan Quran. Ya, sambil mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi. Karena mengulang hafalan Quran, menghafal Quran bagian dari zikir. Saya sering katakan penghafal Quran itu orang yang sedang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hafalan Quran disebut dengan zikir di Quran. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami sudah mudahkan Al-Quran untuk digunakan sebagai zikir, untuk diingat. Ya, mengingat Quran di sini disebut dengan zikir. Diboleh antum ba'da subuh setelah misalnya zikir-zikir kalimat thayyibah, mulai membaca dan mulai menghafal Quran. Dan menghafal Quran terbaik itu di waktu subuh. Waktu fajar, ingat betul ini ya. Menghafal Quran terbaik mulai di waktu fajar. Dan itu dipersaksikan oleh para malaikat. Bukan cuma salatnya, termasuk semua bacaannya, apalagi bacaan Qurannya. Itu ada di Quran surah ke-17 Al-Isra 82. Dari 79-nya, 79 sampai 82. 79 posisi paling kiri, sebelah atas ke tengah sedikit. Ya, lihat kalimatnya. Dari 78 kalau mau lebih lengkap, maaf, dari 78 ya. Lihat kalimatnya, aqimis salata liduluqis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Di ayat 78. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Begitu salat subuh, bukan cuma salatnya, tapi semua bacaannya. Bahasanya menggunakan qur'anal fajri. Ya, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sungguh semua bacaan yang disampaikan di waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi kalau antum bertasbih disaksikan malaikat, kalau istighfar disaksikan, kalau baca Al-Quran disaksikan. Apalagi antum mulai dengan menghafal Quran. Makanya orang yang menghafal Quran di waktu subuh itu lebih cepat hafal dibandingkan menghafal di waktu siang. Nggak percaya silakan. Besok antum besok ya, atau mungkin sebelumnya fajar antum mulai menghafal ya 2 ayat, 3 ayat itu masya Allah, nggak nunggu hitungan jam itu. 5 menit antum sudah hafal. Ya, berapa ayat itu kan yang kiranya ingin dicapai. Insya Allah ya, kalau anda mau mulai. Ya. Apalagi kalau sebelumnya tahajud dulu, karena ayatnya terangkai dengan tahajud. Ayat 79, ayat 80, ayat 81 terangkai dengan tahajud. Sampai ayat 82, kalau anda benar menghafalkan Qurannya, kemudian benar memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa ditawarkan imam syifa, obat dari penyakit yang sudah tidak ada obatnya lagi, atau obat hati, atau menjadi rahmat, kemudahan yang kita bisa bawa dalam kehidupan. Ya, tapi poinnya, selesai salat subuh, bisa berzikir kalimat thayyibah, bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran. Bisa lagi misal ada amalan yang lain, ada. Ya, misal antum teruskan misalnya dengan ta'lim. Ya, ta'lim ada, itu bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalilnya ada di Quran surah 58 ayat yang ke-11, Quran surah ke-9 ayat 22, posisi paling kiri sebelah bawah. Ya, setiap ada kalimat ta'lim selalu diawali dengan kalimat iman. Lihat kalimatnya, ya, Quran surah 58 ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Kalau dikatakan pada anda luaskan majlis ilmu, diawali dengan kalimat iman. Kata para ulama ingin memberikan kesan bahwa orang yang belajarnya baik itu akan memberikan dampak pada peningkatan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ujung ayatnya ditutup dengan kalimat yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Orang yang belajarnya benar, maka Allah akan angkat keimanannya kepada Allah. Sehingga ketika dia selesai belajar, menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tujuan zikir untuk mendekatkan kita dengan Allah? Di ta'lim itu bagian dari zikir. Begitu selesai ini, hatta bidayatul duha, sampai di awal duha. Zikirnya sampai ke awal duha. Baik ya, satu tombak dari matahari bergeser dari tempat terbitnya. Jadi ada yang mengistilahkan awal duha ini dengan salat syuruk. Ada yang menyebutnya dengan salat syuruk, ada yang menyebutnya dengan awal duha. Keduanya benar. Jelas ya? Kemudian thumma shalla rak'atain, dia salat 2 rakaat. Setelah menunaikan salat subuh berjamaah, berzikir sampai di waktu ini, tunaikan salat berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau anda bisa kerjakan itu sampai selepas salat, Nabi SAW menyampaikan di akhir hadisnya, fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin. Maka dia mendapatkan pahala yang banyak semisal haji dan umrah.